Halo geng, ide jualan kali ini aku bikin cake nih. Ini cantik banget, lihat bentuknya aja cantik. Kemudian rasanya enak, manis, cara pembuatannya simple, bahan-bahannya mudah didapat. Ini jadi favorit emak-emak nih kalau arisan. Yuk langsung aja kita mulai sekarang. Oke, jadi step pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Pertama ada 500 gram gula pasir, kemudian ada 5 telur ayam, kemudian ada 200 gram margarin, lalu ada 150 gram tepung terigu dan 150 gram tepung tapioka, kemudian ada SKM, lalu ada baking powder dan baking soda. Oh ya, satu lagi ada 500 ml air panas ya, lupa aku naruh. Oke, step pertama kita cairkan dulu ini 200 gram margarin ya. Kita pakai api kecil saja, tidak usah terlalu panas nggak masalah. Yang penting cair, kemudian didinginkan dulu. Kemudian kita siapkan wadah yang besar ya, atau panci yang besar. Kita masukkan 500 gram gula pasir, kemudian dipanaskan dengan api kecil ya, sampai berwarna kecoklatan atau meleleh. Baru kita masukkan 500 ml air panas ya. Perlahan aja memasukkannya, hati-hati mak jos gitu ya. Jadi airnya harus panas supaya nggak menciprat-ciprat gitu. Ini diudek-udek aja semuanya sampai larut gulanya dan bercampur dengan air ya. Maka kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, kalian harus didinginkan dulu ini ya. Ini didinginkan dulu. Kemudian step ke selanjutnya. Kemudian kita pecahkan, ada 5 butir telur chicken ya, atau pakai telur ayam juga boleh. Kemudian kita masukkan ada 200 ml susu kental manis ya. Terserah kalian mau pakai creamer juga boleh, tapi pakai kental manis pun sudah cukup ya. Ini dimasukkan, kemudian diaduk-aduk aja semuanya sampai larut dan sampai tercampur rata. Nah, dah seperti ini, dikocok lepas saja, nggak usah pakai mixer pun nggak masalah, mau pakai mixer juga boleh. Kemudian kita masukkan 150 gram tepung terigu ya, kemudian ada 150 gram tepung tapioka, lalu tambahkan setengah sendok teh soda kue, lalu setengah sendok teh baking powder. Ini diaduk semuanya sampai tercampur rata. Kemudian kita sisihkan dulu, lalu ambil adonan yang tadi kita kocok ya, kita masukkan secara perlahan tepung-tepungannya ini semuanya secara perlahan ya, sambil diaduk-aduk, diselang-seling dengan memasukkan air karamel yang sudah didinginkan atau sudah di suhunya sudah masuk ke suhu ruang ya. Ini aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Habiskan aja tepungnya semuanya, pastikan tidak ada gumpalan ya, pastikan tidak ada gumpalan. Jadi kalian mengaduknya harus benar-benar ekstra ya. Kalau mau di blender juga boleh, malah lebih bagus kalau di blender ya, atau di mixer kalau mau lebih cepat. Kemudian terakhir, jika sudah tercampur rata semuanya, baru kita masukkan margarin yang sudah dicairkan dan suhunya sudah suhu ruang. Kita masukkan semuanya, diaduk-aduk semuanya. Dah, ini dah siap, adonannya sudah siap. Lanjut, kita siapkan loyang ya. Di sini aku pakai loyang terbaru dari Stain Cookware. Ini adalah Daisy Baking Pan dari Stain Cookware. Ini diameternya 24 cm, granit anti lengket dengan griblon Jerman ya. Ini mantap banget ya. Jangan lupa kalian harus melapisi dengan olesan margarin supaya nggak lengket ya. Kemudian ini adonannya perlu kita saring dulu untuk memastikan bahwa tidak ada gumpalan ya. Dipastikan aja, lebih bagus memastikan daripada nanti terlanjur. Wes, langsung aja diangkat ya. Kemudian sudah siap, ini langsung bisa kita panggang ya. Pertama-tama kalian panaskan dulu ovennya. Di sini aku pakai oven Mito M0777 dari mito.id. Ini kita bake dengan suhu 170 derajat, kurang lebih waktunya 60 menit, api atas bawah ya. Sesuaikan juga dengan suhu oven kalian masing-masing. Maka setelah matang dan didinginkan, maka hasilnya seperti ini nih. Cakep banget. Langsung aja dikemas dalam kotak cakep seperti ini ya, atau langsung bisa dipotong-potong ya. Ini dah sukses banget. Ini aku pakai baking sodanya keluaran terlama, udah setahun nggak tak pakai ya. Jadi hasilnya agak kurang bolong-bolong sedikit, tapi masuk kategori sukses. Oke, nah ini hasilnya cakep banget, rasanya enak, ngaramel banget yo. Tapi hati-hati kalau kalian dalam proses pembuatan karamel, jangan terlalu coklat, nanti hasilnya gosong pahit. Oke, itu aja resep dari Azhar Kitchen. Thank you for watching. Jangan lupa klik tombol like, share, serta subscribe-nya ya.